Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sedang keliling ke Bogor dan sekitarnya, pesantren Darun Naim Yapia. Kita seminar motivasi Manjada Wajada dan tentu kita hikayah pesantren. Welcome to FPA Gontor Channel. Terima kasih untuk Anda yang selalu mendukung channel ini, untuk selalu like, share, dan subscribe. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan pimpinan Pondok Pesantren Modern Darun Naim Yapia Parung, Kiai Al-Hajj Nur Rahim, PhD, alumni Gontor tahun 1999, awal Konsulat Palembang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kewalan. Alhamdulillah. Tadi Lama ya, saya dulu kesini 1 bulan setelah pesantren ini berdiri. ya. Masya Awal-awal. Allah, tahun 2010 10 berarti berdiri. Waktu itu masih santri masih 10 orang. mulai dengan 10 orang Ustaz ya. Ya. Tanahnya berapa waktu itu mulai itu Ustaz? Kita awal-awal masih 1,5 hektar waktu itu masih. Oh sudah 1 hektar mulainya? Iya, 1,5 hektar awal. 1,5 hektar ya? Ya. Oh, Jadi memang sudah ada lahannya. lahan cuman sudah ada? kosong. Ada bangunannya 3 gedung waktu itu. Oh sudah ada Kosong. bangunan 3 gedung? Gedungnya. Untuk apa gedung itu tadinya? Awalnya memang pesantren, buat pesantren. Karena ada hibah bantuan buat pesantren. Tapi pesantren kita ini awal-awal itu pondok salafiyah, Pak Kiai berdiri. Oh sebelumnya? Ya. Jadi beliaunya mendirikan tahun 83, itu bentuknya ada pesantren salafiyah tradisional, kemudian ngaji kitab, dan kemudian ada sekolahnya, SMP, Aliyah, SMK, SMEA waktu itu. Dan kemudian tahun 2010, setelah saya nikah setahun kemudiannya itu ya 2009 menikah, 2010 kita karena ada bangunan kosong itu kita inisiatif untuk menjadikan pesantren sistem gontor bareng dengan marhala. Oh bareng-bareng dengan marhala. Marhala itu kita ajak Ustadz Nur Julizar, kemudian ada juga Ustadz Pakpahan, Ustadz Andri, ada Ustadz Mukhlis juga, Ustadz Arif yang band itu kita ajak juga untuk ngajar matematika. Jadi Ustadz Andri Gunawan tadi saya. Dan alumni Pakistan aja kita ajak untuk membantu pesantren awal-awal. Di awal itu 2010 santrinya 2010 itu. Ya, santrinya kita ambil anak-anak duafa dan yatim 10 orang. Oh, itu anak-anak duafa jadi nggak bayar semua itu. Waktu itu nggak bayar semuanya. Padahal saya masih baru nikah waktu itu. Oh. Jadi kita menghidupi alhamdulillah dengan teman-teman tadi, marhala tadi diantaranya awal-awal Ustadz Julizar. Jadi akhirnya muncullah inisiatif untuk mendonasi, buatlah lembaga Pay and Duit. Kita saya fokus di bagian pendidikannya waktu itu. Oh ada lembaga yang fundraisernya, ada yang melaksanakan dari funding itu. Ya. Cuman kita juga tidak tidak masih di awal tidak kita anggap juga kalau pesantren itu adalah milik pribadi atau kelompok, tidak, tapi karena memang di awal sudah wakaf gitu. Oh ini pesantren sudah diwakafkan dari awal. Wakaf, kemudian bangunannya juga. Jadi walaupun marhala waktu itu Ustadz Julizar atau teman sebaya udah tahu kalau itu sebenarnya punya umat. Jadi cuman saya karena saya yang ditinggal di sini maka bertanggung jawab sepenuhnya. Solidaritas marhalah lah ya. Marhalah. Ya. Jadi membantu pondok ini. Ya. Sampai akhirnya bisa kita bangun dapur BG99, Blue Kitchen namanya. Sampai sekarang ada prasasti-nya. Iya. Jadi teman-teman yang di luar itu mereka donasi, ada batu pasir, semen. Kadang sampai saya tulis semuanya total itu sampai tanpa disadari hampir 100 juta lebih. Ya. Oh. Ada juga Ustadz Rahmat Kaha yang di luarnya itu. Kemudian ada Ustadz Jamil. Teman-teman marhala itu pokoknya banyak sampai susah sebut. Ada sama Aruf juga. Nah itu mereka itu yang lain-lain juga sama. Mereka mendonasi, kemudian akhirnya kita bisa survive gitu.
Ya, cuman kalau Ustadz Julizar fokus waktu itu ke beras santri. Oh, santri ya. Tahun kedua santri nambah 18 orang, tapi karena tadi fasilitas dan sebagainya kurang, dan kita memang niatnya waktu itu KMI, Ustadz. Cuman ada perbedaan waktu itu, memang pinginnya Ustadz Julizar waktu itu pinginnya kita tuh pesantrennya entrepreneur. Saya bilang enggak, saya pokoknya sistem gontor, KMI saya bilang. Seperti itu. Padahal fasilitas kurang, santri kurang, masjid nggak ada waktu tatum ke kita kan ya. Belum ada Ya, masjid ada. belum, masih bangunan itu. Iya. Cuman kita, masya Allah, itu sudah banyak kegiatan sunatan massal, kerjasama dengan PN Duit itu ya. Kemudian juga dokter. Pokoknya relasinya teman-teman dari PAI itu Ustadz Julizar bawa semua ke sini. Termasuk juga sapi motong di sini. Ya, Kemudian juga santunan janda, 100 janda, kemudian sunatan massal tadi ya. Kemudian juga ada santunan yatim hampir setiap semester itu, setiap momen hari Muharram, Idul Fitri, pokoknya itu ada. Jadi rame di sini. Santrinya sedikit, tamunya banyak waktu itu. Banyak kegiatan. Termasuk silatnas awal tuh marhala itu di sini. Untuk sebagai daerah mana santrinya. Ini sohe adal mahat aula ada wafi itu tolim. Jadi santrinya belum banyak tapi marhala 99. Oh, itu di sini. Iya. Mulainya ya. Dan alhamdulillah tuh barokah. Cuma memang ada kendala sebenarnya pesantren itu. Maka benar kata Pak Kiai Hasan. Jadi namanya pimpinan itu harus di dalam standby. Nah waktu itu karena 2011 Ana juga diterima dosen di UIN, akhirnya 2011 ya, antum 2011 diterima. ya. Nah itu jadi fokus terbagi waktu itu, terbagi dua. Akhirnya pondok juga layah ya walayamut akhirnya kan, karena pimpinannya nggak maksimal di dalam. Akhirnya ya Ustadz Julizar juga protes karena ini mitra utama ini waktu di awal ini. Katanya ini gimana ini, katanya nggak maksimal di dalam. Nah, akhirnya donasi dari PN Duit di stop dari ke kitanya karena ada kebijakan lain, kata Ustadz direkturnya. Kemudian ada Ustadz Munir Mustafa waktu itu, marhala juga. Ana siap donasi, dibuatlah CW99 nama charity work. Nah, akhirnya itu atas nama CW akhirnya. Untuk pondok ini hampir 3 tahun. Charity work ya, kita abadikan akhirnya nama Ustadz Munir di perpustakaan. Mr. Munir Library. Karena beliau saya anggap berjasa di pondok ini. Maksudnya Ustadz Julizar juga. Jadi banyak orang-orang yang berjasa dan kita selalu mengabadikan orang-orang yang berjasa di dalam bentuk suatu replika bangunan atau apa. Termasuk juga bangunan ini sejarah juga ini. Ini apa ini bangunan ini? Nah, kalau ini bangunan ini kita sebut dengan Villa Amma. Ini adalah dulu rumah dari nenek atau ibu dari Pak Kiai. Pak Kiai pengasuh, beliau pendiri yayasan dan punya ibu dan mensupport beliaunya untuk mendirikan yayasan yang niatnya untuk sosial. Nah, alhamdulillah yayasan ini berdiri walaupun ya sudah besar tapi masing-masing. Jadi otonom, model seperti negara federal gitu modelnya. Uniknya, jadi unik, kalau yayasan lain kan enggak begitu. Nah, ini enggak. Jadi kita masing-masing berjuang untuk dan diwakafkan semuanya. Jadi yayasan ini siapa, Set? Yayasan ini adalah dipimpin oleh Pak Kiai Mukri Aji dan kebetulan beliau adalah mertua. Oh, jadi mertua antum. Ya, Kiai Mukri ini. Ya. Bapaknya istri antum berarti. Bapak istri. Oh, oke. Jadi ini yang mewakafkan tanah ini juga beliau. Iya, betul. Oh, pas. Dan ini ada rumah daripada datang, nenek gitu. Oh, mantunya datang terus kemudian antum diserahin. Ya. Untuk pondok ini berarti ya. Jadi di awal belum ada pondok. Oh, di awal belum ada. Ya, pondok yang ada Salafiyah itu. Ya, di kampus 1, kampus 2. Oh, beda. Beda. Jadi kita di kampus 2 ini. Oh, ini beda lagi nih. Ini jadi berarti memang antum merintis dari awal. Dari nol. Dari nol ini ya. Dengan tidak dibantu ada kawan. Tidak ada dapur, tidak ada kamar mandi, tidak ada masjid. Jadi hanya ruang-ruang kelas kosong aja, 3 aja. Masya Allah. Tapi kita akhirnya ada kelas yang agak lebar, kita jadikan musola. Ketika anak antum akikahan di situ dari PN Duit. Iya. Niatnya daging akikahnya untuk anak-anak yatim dan duafa kan.
Iya, Kita undang-undang semua anak yatim sekitar sini untuk hadir. Alhamdulillah itu. Masya Allah barokah. Masya Solehah, Allah. solehah. Amin, amin, Iya. amin. Oh, jadi Iya. antum masih ngajar di UIN? Ya, kalau sekarang saya ngajar di UIN. Cuman alhamdulillah saat ini saya tidak menjabat. Maksudnya hanya fokus di pesantren tapi ngajar. Ngajar ya, fokus. Kewajiban ngajar aja. Sampai berarti antum sampai berapa tahun itu bolak-balik ke UIN? Tapi Iya. akhirnya kemudian kan dulu banyak kegiatan lah ya. Kegiatan dulu ya. Tasdar mata. Hampir 7 tahun. 7 tahun. Tahun pertama itu ya tadi lam asdar itu. Mata Dia itu tasdar. sadar. Gitu. Iya, titik kesadaran itu dari Sudah sadar. mana? Sudah sadar. Cuma banyak teman-teman yang kadang menyinggung. Kita kan harus membangun pondok itu harus fokus. Kita harus maksimal. Ya, jangan sambilan. Nah, jadi kesannya kayak sambilan. Terus Iya. iya ya, antum titiknya itu kapan gitu maksud saya? Nah, titiknya ketika kita mulai setelah 7 tahun itu kita ada inspirasi. Ketika sedang rapat kemisan, Pak Kiai datang, mampir, pengasuh pondok kita ini datang, beliau bilang, ini nanti insya Allah nanti kita akan bangun, di sini akan ada pondok putrinya. Nah itu kebetulan ada teman istri, namanya Ustadzah Nulaila Sadila, ada alumni ISID juga waktu itu. Alumni dari Gontor, cuman ngambil S1 di Jogja, UIN Jogja. Oke. S2 dia, sudah S2 juga. Saya pikir ada ustadzah di sini, tapi kita kan belum ada putra-putrinya. Nah, kemudian digabungkan dengan kehadiran beliau itu dengan inspirasi dari Pak Kiai. Akhirnya kita, Kiai pengasuh beliau ngomong begitu, berarti kan sudah membolehkan. Akhirnya kita mulai tahun ini, waktu itu rapat bulan Juni. Juli kita buka untuk putri, saya bilang. Padahal asrama putri belum ada, masjid juga belum ada. Akhirnya sudah, ternyata putri banyak yang daftar. Ya, daftar sampai satu kamar ada sekitar 20 orang. Putri banyak, putra juga nambah. Jadi akhirnya putra juga ada sekitar 15-an. Jadi alhamdulillah banyak waktu itu awal-awal 2017. Jadi kita akhirnya udah permanen, kita tidak lagi memergerkan anak-anak kita di MTS di Andia, tapi hanya di sistem KMI aja. 2017. Ya. 2017 saat kitanya alhamdulillah jalan KMI dengan ala Gontor, walaupun kegiatan banyak KBM masih ada muhadoronya, ada sumasanya, pramuka semua ada. Cuman akhir 2018 anak dapat beasiswa ke Rusia itu. Ya. Masalah godaan baru, tapi akhirnya saya konsultasi ke Pak Kiai dan anak-anak semuanya. Kalau nggak diizinkan oleh santri saya nggak berangkat. Kata Pak Kiai, ada berangkat aja. Saya tanya anak-anak dan ustadzah semuanya, gimana ustadzah saya boleh nggak belajar S3 ke luar? Kata mereka nggak apa-apa Ustadz, karena pondok itu bukan karena kiainya, tapi karena pimpinannya, tapi karena sistemnya. Itu sistem Gontor. Jadi sebenarnya ada sistem, ada pimpinan, itu sebenarnya nyambung sebenarnya. Cuman ketika pimpinannya mati, sistem nggak boleh mati. Nah itu yang sebenarnya terjadi. Maka saya mikir harus ada pimpinan. Maka siapa pimpinan kalau saya lagi kuliah keluar? Maka istri. Jadi pimpinan, kan ada putri juga, putri lebih banyak. Istri jadi pimpinan pondoknya. Jadi saya kuliah. Tapi ternyata ketika kuliah itu tetap aja monitoring jalan. Rapatnya online. Ya. 2019, 2020, 2021 COVID, 2020 ya. Itu COVID 21 saya pulang itu setahun di sini. Jadi COVID itu pada masih kuliah. Iya. Tapi akhirnya disitulah saya karena memang COVID bebenah dan merasakan bagaimana keluhan santri, kebutuhan mereka. Saat kita butuh rak, kita butuh pembatas, kita butuh kamar mandi. Disitulah kemudian saya harus mikirin pondok. Nah, akhirnya semua yang saya miliki pondok. Alhamdulillah fokusnya berarti 100%-nya 2021 itu. 2022 balik lagi ke Rusia untuk menyelesaikan disertasi. Akhir tahun pulang fokus kitanya buat agenda kegiatan 2023 2024. Jadi kalau dibilang mata tasdar itu ya sebenarnya 2023. Tapi ternyata dahsyat ya Satya. Jadi makanya kalau orang-orang pesantrennya besar itu karena pimpinannya Masya Allah fokus dan sudah sadar di awal.
ya awareness-nya itu sebenarnya memang harus ditanamkan di awal. Tapi nggak apa-apa, kan belum terlambat. Belum Ya, lah, belum terlambat. antum masih muda. Nah, Nggak ada kata terlambat kan. iya. Jadi Nah, gitu, Sat. sistem pendidikan dan pengajarannya bagaimana, Set? Proses dari awal sampai sekarang itu. Jadi kita, karena kita pakai sistem gontor, awal-awal kita itu sejak 2017 itu kita pakai kalender gontor dan hijriah. Lalu kebetulan hijriahnya nggak jauh dari Masehi. Ya kita diuntungkan waktu itu. Dan libur Ramadan itu dekat dengan libur akhir tahunnya anak luar. Cuman setelah agak lama 2018 kita buat kebijakan. Jadi untuk menunggu santri baru kita buat namanya Syahrul Lughah. Jadi 1 bulan persiapan untuk menerima santri baru itu kita ada bulan bahasa. Jadi kita 100% pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan alhamdulillah dengan santri yang tidak banyak itu maksimal. Ya, jadi bahasa mereka maksimal. Jadi kita nggak kalah, insya Allah kalau lomba-lomba debat atau apa debat bahasa itu dengan santri besar, pondok besar nggak kalah. Itu Masya Allah. Makanya saya mikir ternyata memang kuantitas itu berlawanan dengan kualitas. Jadi kalau kualitas terlalu banyak, maka ya tadi bagaikan bumi dalam lautan. Maka kadang-kadang saya mikir memang lebih baik kitanya sesuai dengan fasilitas ya. Misal fasilitasnya sudah memadai terpenuhi, maka perlu kemudian kita juga menambah santri dan sesuai dengan fasilitas. Kuantitasnya itu sesuai dengan fasilitas sehingga tidak merusak kualitas. Itu yang kemudian kita pakai KMI sampai dengan semua apa yang menjadi sunnah di gontor itu kita terapkan. Jadi bukan apa kata pimpinan tapi apa kata gontor gitu. Jadi alhamdulillah kita guru-gurunya alumni gontor semuanya. Kalaupun ada dari alumni, misalnya Darun Naja, dari Darussalam Garut, masih ada sanad gontornya lah ya. Semua ada sanad gontor, tapi mayoritas kita gontor di sini. Jadi kalau misalnya ada kebijakan kemisan, misalnya kita rapat, nanti kalau kita ditanya bagaimana di gontor, kita akan nanya ke guru pengabdian, karena tiap tahun kita alhamdulillah dapat pengabdian. Jadi pengabdian tahunnya ada 6, tahun kemarin juga 6. Jadi kita tanya gimana gontor sekarang kurikulumnya, gimana Ustadz? Nah jadi memang agak berbeda dengan zaman kita dulu ya. Jadi ada hal-hal yang baru dan mereka bawa ke kita itu untuk disampaikan kepada kita dan kita laksanakan. Jadi seperti seolah-olah kita masih terikat dengan gontor dan masih digontor. Jadi titahnya disampaikan melalui utusannya yaitu guru-guru pengabdian. Kita tanya mereka gimana? Begini Ustadz di gontor, sekarang nggak boleh begini, nggak boleh gini. Oh gitu, kita laksanakan. Dan guru-guru itu mereka karena sudah ada sunnah gontor, sudah pondok, maka di sini bukan apa kata pimpinan, tapi apa kata gontor tadi. Jadi ada konstitusinya gitu. Jadi bukan kata presiden, tapi apa kata konstitusinya. Jadi konstitusi negara pesantren ini adalah gontor. Gitu. Perjalanan berarti ini ya, mengembangkan sistem gontor nih. Apa kendala-kendala yang antum hadapi secara real di lapangan nih, mengembangkan sistem gontor ini? Jadi kita sebenarnya gontor itu kan kelebihannya bahasa, al-lughah itu tajul mahad. Kemudian pondok gontor itu juga ya taharrok gitu kan. Ya layana abadan. Layana abadan. Tapi bagaimana dengan banyaknya kegiatan tapi tetap punya mahkota. Nah, itu jadi PR kita. Nah, sedangkan fasilitas kita kurang, tapi ternyata memang kita menganggap fasilitas itu bukan sesuatu yang menjadi penghambat kita untuk berbuat dan bertindak. Akhirnya dengan fasilitas yang serba sederhana, kita tetap jalan. Misal tasjil lughah, pimpinan pondok itu harus mengasih motivasi bahasa. Jadi setiap Jumat anak imam, kayak pakai Hasan gitu. Jadi setiap Jumat walaupun kegiatan sepenting apapun luar cancel semuanya. Harus jadi imam dan setelah imami maka tasjih lughah dulu setengah jam, bahasa Arab bahasa Inggris baru ada hal yang disampaikan. Dan ada ustadz senior juga di sini, kita minta beliaunya untuk ngasih tasjih lughah setiap Kamis pagi karena malamnya Kamisan, Kamis pagi tasjih lughah habis subuh ya. Jadi itu kemudian juga apa bahasa namanya? Bahasa. Dan kita manage. Jadi guru kita ini kan mereka harus jadi contoh teladan. Jadi kita bagi merekanya untuk belajar semuanya.
Jadi kita bilang ada moto di sini yang kita buat, jangan jadi sapu kotor. Jadi jangan nyuruh santri belajar, kita nggak belajar. Nah, jadi guru-guru wajib kuliah di sini. Jadi mereka yang sudah selesai pengabdian tuh wajib kuliah di sekitar sini, ada di UIN Jakarta, ada di UIK, UMJ, kemudian di Umpam, tapi mayoritas di UIN Jakarta. Nah, itu rata-rata karena kita carikan beasiswa juga, carikan celah-celah beasiswa yang mereka yang ingin lanjut setelah pengabdian. Nah, itu kategori guru kuliah itu kategori kedua, Ustaz. Kategori pertama ada guru pengabdian. Guru pengabdian nggak boleh jadi sapu kotor, mereka harus belajar juga. Maka di sini ada Mahat Ali. Jadi setahun mereka Mahat Ali D1 bidang keguruan. Maka ada pendidikan dasar guru, pendidikan profesi guru. Yang dosen-dosennya kita minta dari sekitar sini dosennya. Dan yang ketiga kategorinya adalah guru senior. Guru senior gak banyak kita, baru 7. Kita sebut Seven Samurai. Jadi karena filosofi dari samurainya orang Jepang itu bagaimana dengan kepanjangan pedangnya mampu menghujam langit begitu. Jadi yang tidak mungkin tercapai gitu. Akhirnya mereka dengan adanya tanggung jawab pedang tadi, mereka akan berpikir bahwa kita ini harus lebih jauh langkahnya dibandingkan dengan santri, karena kita sebagai senior. Dan senior itu kita masih rata-rata S1, S2. Dan mereka pun kita wajibkan kuliah. Jadi mereka yang sudah S1 kuliah S2. Ada yang sudah kuliah di UIN Jakarta, ada yang sudah S2 kuliah S3, bahkan kita arahkan untuk luar negeri. Jadi semuanya wajib belajar. Ya, ada S1, ada yang pengabdian, guru kuliah, ada guru atau semi senior, ada guru senior. Seven Samurai namanya. Itu mereka jadi kader resmi atau gimana sih? Enggak, di sini enggak ada yang kader. Oh, enggak ada ya? Enggak ada yang kader. Bahkan saya juga merasa tidak selama di sini karena kan pas, cuma bedanya kalau saya di pondok ini hanya berakhir ketika Allah memanggil. Gitu. Kalau saya mengatakan ke guru-guru, kita semua hanya transit di sini sebentar. Antum di sini belajar nanti keluar jadi kiai, jadi profesor, jadi pengusaha. Saya juga sama, saya sebentar di sini. Ya walaupun mereka kaget juga, mengapa Ustadz Rohim sementara transit? Saya transit sampai Allah manggil saya. Ya, kalau Allah manggil saya berarti kan sudah berakhir di pondok ini kan? Ya, selesai. Gitu. Dan alhamdulillah pondok ini karena memang tanahnya wakaf dan Pak Kiai juga niatnya untuk umat, dan kita juga bergeraknya bebas. Bisa menerapkan panca jiwa pondok tadi. Gitu. Tanah sekarang berapa? Tanah kalau total berarti dengan ini kalau masuk ini juga berarti sekitar 3 hektaran. 3 hektar. Ya. Santri berapa? Ya, santri 130 orang. 130. Campur putra putri itu. Putra putri itu 130. Iya, banyak kan putrinya. Banyak kan putrinya ya. Putranya sedikit. Mengapa tidak banyak? Karena fasilitas tadi kali Ustaz ya. Kalau saya, maka saya sekarang lagi berpikir bagaimana tetap membangun fasilitas, tapi juga tetap membangun manusianya. Karena yang paling utama kan manusianya. Maka Anda sebagai pimpinan Ustaz punya moto dalam diri kita sebagai pimpinan. Pimpinan itu wajib membangun manusia, membangun infrastruktur untuk pembangunan peradaban yang lebih baik. Jadi peradaban lebih baik artinya sudah baik peradaban kita, cuman dengan masuk ke Darun Naim Yapia DNY ini, mereka harus lebih baik dan bisa membangun peradaban yang lebih baik daripada sebelumnya. Profil lulusan santri yang diharapkan itu seperti apa sih? Kita sekarang baru meluluskan santri keempat berarti ini. 4 tahun keempat. Iya, tahun keempat. Berarti dan santri kita alumni pertama 8 orang, kedua 8 orang, ketiga 15 orang, yang keempat ini rencananya 14 orang. Jadi nggak banyak kita memang di akhir itu selalu mengkerucut, dia banyak di awal berujung dengan itu seleksi alam sebenarnya memang. Tapi nggak masalah karena memang kita tidak pernah berpikir kuantitas sebenarnya, tapi kualitas ya. Jadi alumni kita tuh wajib merekanya bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang paling utama itu kita wajibkan mereka ikut TOEFL, IBT 500 alumni. Itu tes. Jadi mereka di mana tesnya? Kita ikutkan tes di di Bogor. Ada bayar, resmi ya. Resmi. Tapi awal-awal kita sehingga tes hasilnya itu emang bisa digunakan. Ya. Cuma minimal merekanya ya misalnya di tes kita maksimal 500 tes pakai aplikasi gitu. Isi jawaban soal. Simulasi ya. Nanti kemudian kita keluarkan sertifikat dari pondok dan itu syarat untuk lulus.
Tapi mereka juga diikutkan IBT, kadang-kadang sudah 500 ternyata di luar nggak nyampe gitu. Tapi ada kemarin 2 orang itu dia memang lulus murni IBT 500 ya. Jadi kita arahkan mereka itu alumni ke luar negeri, tapi memang namanya doktrin itu panjang kitanya, jadi artinya nyampe-nya maksudnya. Jadi baru alumni yang keempat ini yang masuk meresap arahan kita untuk luar negeri. Jadi angkatan keempat ini ada yang mau ke Saudi 2 orang, ke Pakistan 2 orang, ke Dubai masih proses, itu ada 1 orang, ke Turki juga nunggu bulan Desember ini insya Allah. Jadi mereka kita doktrin untuk kuliah ke luar negeri. Selain juga kita takut-takut dengan UKT di Indonesia yang mahal kan. Kuliah di Indonesia tuh mahal, ngapain kalau mau murah ke luar negeri gitu. Ya itu ya sebenarnya wakul gitu, masuk akal. Ya, contohnya ada kan, jadi Anda ngasih contoh kepada mereka hidup gitu, contoh hidup. Betul. Iya, jadi saya kuliah S2 di luar, Pakistan, S3 di Rusia, itu kan contoh kalau memang sebenarnya benar kalau kuliah itu memang yang murah itu di luar negeri. Di luar negeri lebih murah di sana. Lebih murah beasiswa. Biaya hidup juga lebih murah. Biaya hidup juga lebih murah. Nah saya ngelihat ini, di sini itu anak santri pada nulis buku itu. Ya. Itu gimana untuk membangun budaya literasi itu? Ya, jadi sebenarnya ini sejak 2023 juga. Jadi 2023. Setelah antum serius ya. Serius ya. Jadi buat hiburan sebenarnya. Jadi santri itu kan mereka hari-harinya wajib lupa Ustaz. Jadi kapan mereka bisa berbahasa Indonesia gitu. Dan kemudian kita carilah celah-celah untuk mereka bisa melanggar yang baik, menulis dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian mereka juga kan anak campur putra-putri kan kendala nih. Jadi tahabab gitu. Kirim surat. Jadi suratnya bukan lembar kertas, tapi buku tulis pura-pura ya ta'ala, ya hamil kurosa, ngasih ke temennya si cowok tadi, ngasih si apa kabar, mengapa, bahasanya begitu. Maka ada santri Ustaz di sini, jadi dia itu suka dengan cewek, pasti kasigat waktu KKMI. Dia buat surat pakai bahasa Arab. Ketahuan pengasuhan, digundul ke bahasa Arab. Bahasanya bagus lagi. Jadi bahasa Arab ila habibati bla 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 gitu bahasanya. Ana syaurtu bisyaukin jadi din ilaiki gitu. Bagus bahasanya karena dia terinspirasi dari mahfuzat kayaknya. Akhirnya tapi nanti anak saya sudah kelas 5, mumtaz anaknya. Jadi mereka dengan kirim-kiriman surat tadi, anak pikir bagus juga sebenarnya ini kalau jadikan sastra. Karena kan Kang Abik itu Habibur Rahman As-Siraji, termasuk antum juga kan, nulis-nulis itu kan dari inspirasi, dari kehidupan, dari realita itu. Nah dulu berangkat dari pengalaman Anda juga di Pakistan dulu di Forum Lingkar Pena. Jadi kalau dibilang teman-teman Pakistan tuh kalau ngilang saya tuh ini saat tukang puisi. Jadi kalau ada ngelihat burung jadikan puisi, lihat piring pecah jadikan puisi gitu. Jadi itu yang kemudian apa namanya ketika di sini ya, perlu kayaknya anak-anak ini diberikan hiburan dengan sastra. Anak punya penerbit dulu yang pernah sastra walaupun waktu itu masih manual kan. Nggak lanjut lagi sekarang penerbitnya. Nah itu ya kemudian anak-anak kita untuk mencegah tahabub tadi, pacaran tadi, mereka kita arahkan mencurahkan perasaan yang anugerah dari Allah ya. Kalau anugerah itu kan suka dengan lawan jenis. Tapi kalau sama jenis itu kan laknat, itu dosa kan. Nah jadi kita bilang kalau suka dengan lawan jenis itu ada anugerah. Tidak perlu dimatikan perasaan itu, tapi ditempatkan pada tempat yang pas, yang sesuai. Maka tempat yang sesuai itu ada menceritakan dalam bentuk cerpen, puisi, novel. Maka anak kita ada 2 orang yang sudah jadi novel. Ada cerpen, kumpulan cerpen, kemudian antologi puisi, prosa, itu mereka sampaikan apapun. Protes guru kan diajarkan kita di Gontor Satya. Guru itu tidak boleh dilawan kalau di Gontor. Yeah. Tapi kalau ada hal yang tidak sesuai, tulis. Kalau saya jadi guru, saya tidak boleh begitu. Nah, kalau kita sama, jadi anak-anak kita arahkan, kalau mereka misalnya setuju dengan guru, tuliskan apa yang tidak disetujuinya, tidak disukainya, dalam bentuk tulisan. Dan dikompilasi tulisannya, jadilah buku. Dan kita buatlah namanya sekolah literasi. Anak-anak sekolah literasi setiap Jumat itu sore mereka ngumpul yang mau belajar. Awalnya anak saya ngajar, capek bener ya Jumat itu habis ngisi tahji, pada Jumat ngajari mereka nulis juga. Tapi kaderisasi tadi, jadi anak-anak kelas 5, 6 yang saya sudah kelas 6 itu udah pintar dia ngajari anak adik-adiknya,
Akhirnya semua layoutan editing sekarang nggak ke saya lagi, sudah ke mereka. Dengan fasilitas yang kurang. Tidak ada BLK, komputernya kurang, tapi ada laptop 1-2 mereka pakai buat ketik. Tulis tangan dulu awal-awal. Semua tulis tangan, buku tulis. Nanti baru diketik. Kerja Rodi. Ngetik. Di layout, Masya Allah, jadi keren. Alhamdulillah kita sudah seminar yang ke-31. Dan ini antum, kita minta datang ke Darun Naim Yapia DNY ini, itu spesial anak-anak sebenarnya. Saya janjikan ke mereka. Nanti di akhir tahun, kalian kalau semangat menulis, saya akan undang penulis terkenal, saya bilang. Ustadz siapkan nanti bagaimana caranya bisa undang beliau gitu. Tapi alhamdulillah antum hadir mau, welcome, walaupun cuma seminggu lobbynya udah mau datang tuh, Masya Allah. Ustadz Akbar ternyata tawadu, Masya Allah antum. Jadi saya pikir antumnya, anak Mas Gul, tunggu manajer dulu kan, bisa gitu kan ya. Nanti manajer saya nanti yang atur. Itu saya pikir begitu. Ternyata enggak antum. Udah ada bisa Sabtu, padahal antum maunya sehari akhir bulan ini udah. Tapi ternyata antum welcome sekali. Alhamdulillah anak-anak cocok kayak dan anak-anak menjada wajada. Sudah berapa buku anak-anak bikin ini? Anak-anak ini karena ini seminar buku yang ke-31 dan kita selalu sandingkan dengan orang besar, dengan para penulis. Para penulis ya. Kayak kemarin misalnya ada antum dengan Anggun kelas 6 misalnya. Itu berarti 31 buku. Masya Allah. Dalam 2 tahun ini berarti ya? Dalam 2 tahun ini. Iya. Dan itu akan terus. Dan mereka seperti mengalir. Kita memang awalnya tuh yang mewajibkan bagi yang terhukumi saat kelas 6 itu. Tadinya. Awalnya yang pakai himar kan kalau di player itu kan ada yang pakai himar, yang pakai kain bekas itu kan, yang digundul dianya. Kalau gundul kan udah tumbuh rambutnya. Nah itu dia harus nulis awalnya kan. Ya, atau tahabab nulis jadi buku. Kalau enggak gundul lagi gitu kan. Kalau yang perempuan enggak boleh dibuka himarnya. Nah itu awalnya itu. Tapi akhirnya yang lain ada kelas 5, kelas 4 KMI, 3 intensif itu ngikut. Ngikut. Jadi Ustadz, anak mau ingin launching buku juga Ustadz. Oh gitu, bagus. Sudah tulis berapa halaman? Sudah 120 halaman Ustadz. Tentang apa? Tentang puisi. Oh ya nggak apa-apa lah. Sah. Kapan maunya? Pas hari ulang tahun. Pas ulang tahun. Kapan? Besok Ustaz, Masya Allah. Gimana nyiapkannya besok? Bukunya harus cetak hari ini kan. Ya, sudah jadi Ustaz emailnya. Kapan nyiapkannya? Jadi merekanya semangat gitu. Dan Ana selalu berupaya menerima kesemangatan mereka dengan maksimal. Jadi welcome gitu. Ahlan gitu. Jadi kadang nggak bisa nolak Ustaz. Merekanya. Jadi kalau untuk karya saya memanjakan mereka. Tapi kalau untuk kesalahan mereka harus dihukum gitu. Jadi ada reward and punishment. Di pondok kita buat begitu. Alhamdulillah mereka semangat. Terakhir nih Zed, visi ke depan nih, antum pengennya ini pesantren ini menjadi seperti apa nih Zed? Jadi anak tuh saya pingin khususnya DNY ini jadi semacam Islamic Center, manbaul ulum lah gitu. Jadi semua orang itu merasa memiliki pondok ini. Maka semua orang bisa kita undang ke sini untuk menginspirasi santri-santri kita. Maka kemudian setelah mereka terinspirasi, termotivasi, mereka bisa menjadi berpikiran besar. Maka mereka pun ketika berpikiran besar, mereka harus punya baju yang besar. Baju besar itu adalah punya bahasa, punya hafalan minimal 2 juz, punya karya tulis, kemudian punya TOEFL lah itu modelnya, punya leadership dan sebagainya yang pernah diajarkan oleh Gontor, dan mahfuzotnya wajib hafal kan gitu. Yang paling utama manjada-jadanya harus berusaha maksimal dan siap susah gitu modelnya. Jadi pinginnya saya begitu, nanti anak-anak ini jadi mereka tidak cuma akan jadi ustadz atau menjadi mubalik, tidak itu saja, tapi merekanya harus bisa menjadi intelektual. Ada jadi TNI, menjadi polisi, menjadi apapun gitu. Tapi mereka harus ustadz gitu. Jadi polisi yang ustadz, jadi pekerja bank yang ustadzah gitu. Atau diplomat yang ustadz. Jadi merekanya juga punya tanggung jawab Islam dalam diri mereka. Dan itu kita realistis dari kegiatan itu di pondok ini Ustadz, kita buat Darsul Masanya jadi grammar school. Mungkin marketingnya nanti pondok ini kita akan
labeli menjadi Grammar School Pondok Pesantren Modern Darun Naim YAPI DNY. Jadi ya grammar schoolnya itu kita pakai waktunya di Darsumasa itu. Darsumasa kita tidak 1 jam, tapi 2 jam. Jadi kita buat 2 jam. Jadi habis dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai setengah 4. Sampai jam 4, jam 4. Sampai jam 4 ya. Jadi mereka jam 4 baru saat asar. Jadi kalau kemarin antum ngisi acara itu kita sebenarnya udah biasa itu. Jadi mereka belajar 4, ya? Sampai jam 4 azan dulu, baru mereka tetap belajar. Jadi dari semasanya 2 jam. Jadi mereka padat. Sore baru sholat asar, baru riyadhah. Itu ada futsal kita. Ya. Ya. Syukron jazilan ini saat. Mudah-mudahan ya. Amin. Ini pondok ini terus maju, amin, terus berkembang, bermanfaat. Ya. Antum, keluarga, sama guru-guru di sini selalu sehat, Sat. Ya. Amin, Sat. Amin. Antum doakan pondok, Sat. Amin. Semoga pondok ini bisa terus maju, berkembang, dan menginspirasi umat. Amin. Seperti antum. Amin. Amin. Iya, syukran, Sat. Syukran. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ini ya. Perjuangan mengembangkan pondok pesantren modern dengan sistem KMI Gontor. Kita doakan pesantren Darun Naim YAPI Parung ini terus maju, berkembang, bermanfaat buat umat. Ilaliko fi waktin akhir. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjada. Syukran. Saya sedang ada di Parung di pesantren Darun Naim, pesantren yang luar biasa, seminar motivasi dan bedah buku Pondok Hidup Keren Manjada Wajada. Kita dengarkan semangat mereka. Manjada.